Sidang dugaan asusila di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, SPI, Kota Batu, Jawa Timur terus bergulir dengan terdakwa JE kian melebar dan mengarah pada motivasi bisnis. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, agendanya memeriksa terdakwa JE. Sidang di Ruang Cakra dimulai sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum JE, Pilipus Harapenta Sitepu, menyatakan proses pembuktian sudah rampung, tinggal menunggu tuntutan, pembelaan atau pledoi dan vonis. Rampungnya proses pembuktian dalam sidang ini dikatakan Pilipus belum bisa membuktikan dakwaan. Bahkan, kuasa hukum terdakwa mengklaim bahwa kliennya tidak bersalah dan kasus ini hanya kepentingan bisnis semata, dan ada yang mendanai. Itu dari seluruh keterangan saksi yang kami hadirkan, perkara ini, permasalahan ini, ada yang mendanai. Siapa pendanai? Siapa lagi? Kami nggak boleh sebut karena itu adalah internal dari pengadilan. Tapi nanti kan teman-teman ada pos putusan kan dibuka untuk umum. Teman-teman akan dengar sendiri. Yang lucu begini, satu aja ya. Mereka mengatakan bahwa mereka urunan untuk sewa tempat di Bali. Fakta persidangan bahwa tempat itu ada yang membiayai dan ada yang menyewakan. Jadi kalau dikatakan mereka urunan untuk sewa itu tempat, bohong. Karena fakta persidangan ada yang menyewakan dan ada yang mendanai. Itu. Siapa yang menyebutkan itu? Siapa yang menyebutkan itu adalah mereka berada di sana ramai. Ada beberapa orang. Salah satu dari mereka kita hadirkan menjadi saksi, kan teman-teman sudah tahu itu. Saksi itu bilang bahwa semua di sana pekerjaan mereka adalah merekayasa ini dan mereka didanai. Bahkan digaji per bulan, sampai hari ini masih digaji. Dan itu jutaan gajinya. Per bulan dari tahun 2021 sampai hari ini gajinya jutaan. Berkisar 5 sampai 10 juta. Itu digaji setiap bulannya. Hanya khusus untuk perkara ini. Kalau ada tiada yang mendanai, indikasinya mungkin Bisnis. motivasi Dan disebut Dan namanya. yang mendanai juga sudah mengakui kok. Sudah mengakui. Yang mendanai sudah mengakui dan terungkap di persidangan. Di persidangan sudah terungkap. Tapi kalau Dia namanya mengakui. siapa kita tidak bisa orang sampaikan. Jawa Timur atau luar Jawa Timur kira-kira? Sudah terungkap, pada intinya adalah bahwa keterangan terdakwa memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? Dari keterangan saksi, dari alat bukti surat, salah satu surat apa? Alat bukti paspor. Di mana bahwa memang terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan. Semua sudah bersesuaian. Maka kami yakin dan percaya dari hasil sidang pemeriksaan terdakwa hari ini bahwa memang klien kami tidak melakukan sebagaimana apa yang didakwakan. Dan sampai hari ini kami masih yakin bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan. Gitu. Jadi apa Tambahannya? Ya, kalau tambahannya kita tetap yakin dari awal sampai sekarang pun bahwa klien kita tidak bersalah ya. Dan juga tadi ada fakta bahwa yang menyatakan ini ada motivasi bisnis di balik ini semua. Jadi memang sudah dirancang dan sudah ada rekayasa yang sedari awal dibuat untuk menjatuhkan klien kita. Iya. Yang paling jelas kan katanya kan ada berapa, ada 15. Saya ulangi lagi, ada pertama 60 korban, 30. Terus kemudian sekarang katanya ada 12. Terus terakhir yang diperiksa di pengadilan ini kan yang diduga menjadi korban itu satu. Kemudian ada keterangan yang mengaku juga korban, dia bilang pernah dicabuli pada tanggal sekian, tanggal sekian. Kita cocokkan dengan paspor terdakwa. Terdakwa itu lagi di Singapura. Hanya satu orang itu yang menyebut tanggal pasti, dia katanya dicabuli tanggal sekian lah, saya nggak perlu sebutkan. Nah di tanggal itu, terdakwa itu lagi di Singapura. Sementara kalau saksi korban sendiri dalam perkara ini, dia tidak pernah menyebut tanggal yang pasti. Dia bilang awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Gimana cara membuktikan awal tahun, tengah tahun? Pembuktian itu harus detail. Dia dicabuli jam berapa, sore, malam, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi kalau misalnya dibilang hanya di pertengahan tahun itu banyak. Hanya satu orang yang menyebutkan satu tanggal yang tepat, tahun tepat, bulan tepat. Dan di tanggal itu terdakwa berada di Singapura, kita sudah buktikan itu ada paspornya. Dan dia memang di Singapura, semua saksi bilang dia berada di Singapura. Jadi itulah kenapa kita yakin bahwa terdakwa ini tidak bersalah. Kami tetap yakin bahwa terdakwa ini tidak bersalah. Kami kan selalu mengatakan itu. Memang kita harus membela yang namanya kebenaran. Kita bukan juga tidak pro terhadap anak, bukan. Kita dalam beberapa hal juga membela anak. Kita tahu kapasitas kita, bahkan Kak Aseto juga membela anak. Gitu loh. Semua bisa membela anak. Kita bukan dalam kapasitas bahwa membela
terdakwa akhirnya tidak membela anak, bukan begitu. Tapi kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Terjadi nggak peristiwanya dengan cara pembuktian. Hukum itu pembuktian, jangan asumsi gitu loh. Ini pasti. Oleh saya Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Indonesia, ditemani oleh Wakil Ketua Umum LPAI, karena beliau juga Ketua LPAI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga ada beberapa dari Bali, LPAI Bali, LPAI Banten, LPAI Jambi, dan Surabaya, Jawa Timur. Dokter Din. Ya, artinya tadi saya diminta untuk menjelaskan, ditanya mengenai apa bedanya LPAI, kemudian KPAI dan Komnas Anak. Nah, saya jelaskan bahwa dulu tahun 89 PBB mencanangkan Konvensi Hak Anak, Convention on the Rights of the Child. Tahun 90 Indonesia meratifikasi konvensi itu. Nah, sejak itu mulai gencar pentingnya hak anak dihargai. Tahun 97 Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak tanggal 23 Juli dan kemudian membentuk Lembaga Perlindungan Anak di tingkat provinsi maupun tingkat pusat, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ketuanya waktu itu Ibu Menteri Sosial Profesor Bahar Syah. Tapi tahun 98 reformasi terjadi, akhirnya pemerintah menyerahkan Lembaga Perlindungan Anak ini kepada masyarakat. Dikumpulkan semua LPA seluruh Indonesia dan para aktivis kegiatan perlindungan anak, termasuk saya juga hadir. Akhirnya diminta untuk menentukan sendiri para ini. Akhirnya saya Ketiban Pulung sebagai ketua umum, sekjennya adalah Ibu Dr. Nafsiah Mboy yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan. Nah, diputuskan setiap 4 tahun ada forum nasional. Kami selalu koordinasi negara. Tahun 2002 ditawarin oleh Ibu Megawati untuk dapat SK Presiden seperti Komnas. Tahun 98 kemudian kami pakai nama populer, sudah ada Komnas HAM, lalu ada Komnas Anak. Nah, kita bikin ada Komnas Perempuan, lalu kita bikin Lembaga Perlindungan Anak ini sebagai Komnas Perlindungan Anak. Nah, saya ketuanya, sekjennya Ibu Nafsiah Boy. Kemudian tahun 2002 ada forum nasional lagi. Oh ya, 2002 ditawarin untuk dapat SK Presiden. Akhirnya kami menawarkan seperti Komnas HAM, bikin undang-undangnya. Ini mengusulkan ada undang-undang perlindungan anak. Akhirnya diusahakan ke DPR, disetujui. 2002 disahkan undang-undang perlindungan anak. Lalu lembaga nggak penting saya tanggapi karena itu adalah ucapan-ucapan bodoh aja. Perlu itu nggak penting bagi saya gitu loh. Lantas tindakannya Pak Presiden sendiri? Nggak ada, ya biarkan aja bergulir begitu aja. Mana Pak Buat?